Dia ampli yang kelihatannya cukup lengkap ya. 5 channel hi-fi digital karaoke amplifier. Ya. Kayaknya cukup lengkap. Nah, tuh 5 channel. Betul nggak ini 5 channel? Kita cek dulu ya. Tapi ini memang outputnya memang 5 ya. Cuma yang point one-nya nggak ada untuk woofernya. Harusnya kalau 5.1 berarti dia ada khusus untuk subwoofernya, untuk bass. Tapi ini nggak ada. Yang ada speaker kiri, speaker kanan, surround kiri, surround kanan, dan center. Jadi ada 5 keluaran. On. Tuk. Oke, baru kita kasih hidup. Mana dia power on-nya? Power. Oke. Ini hidup ya. Tapi kenapa nggak kelihatan volumenya? Tape AC3 VCD. Nah, ini hidup nih. Oh, ada radio. Jadi untuk radionya berfungsi. Katanya rusak. Rusaknya yang mana ya? Oke, jadi dari sini pun saya sudah aneh ini ya. Anda baca di sini AC3 tape. Kemudian di sini VCD tuner. Di sini juga ada yang sama. AC3 VCD tuner tape. Kenapa harus ada 2? Hah? Tuner ya, kita pencet tuner. Dia tuner. Kita pencet tab di sini. Nih. Nah, dia tab. AC3. AC3. Terus apa gunanya sampai 2? Ini ada surround R, center, surround L, baru LR. Tidak sesuai dengan bentuknya. Benar-benar nggak sesuai. Ini dalamannya nih. Ini trafonya kecil kali ya, mungkin ini cuma 2 ampere, nggak nyampe mungkin ya, nggak tahu ya. Kayaknya 2 ampere aja nih. Ya, kecil. Kemudian power ampli-nya cuma itu ya. Ada berapa deh nih? Nah tuh. Jadi ampli-nya hanya 2 aja, 2 channel aja. Sebelah kiri, ini sebelah kiri ya. Dan yang ini sebelah kanan nih, yang 2 ini. Yang ini untuk sebelah kiri, yang 2 ini. Yang ini sama ini. Kemudian yang ini untuk sebelah kanannya. Jadi ampli cuma ada 2. Jadi jelas kalau yang ini berarti tipu ya. Ini surround, center sama SL ini tipu. Jadi dia paling dikopling oleh kapasitor saja. Mungkin dikopling sama kapasitor ini aja dia. Nih. Di antara kapasitor ini mungkin koplingnya. Jadi dia sama sih sebenarnya sama ini. Sama kiri dan kanan. Tapi dia dikopling oleh kapasitor dan mungkin resistor juga ya, kopling sama resistor ini yang 2 ini nih. Sebagai center sama surroundnya. Jadi sebenarnya bukan, ini enggak 5.1 ya, ini bohong-bohong sebenarnya, tipu-tipu. Nggak tahu sih harganya berapa, ini punya kawan juga, katanya sih rusak, tapi setelah saya cek ternyata nggak ada masalah. Nah ini untuk radio FM-nya, ini tunernya. Tunernya, ini tuner ya. Ya ini tuner nih, 1 transistor.
Tapi kayaknya di bawah mungkin ada IC nih ya. Mungkin di bawah ini ada IC kecil lah ya. Jadi mungkin itu aja ya. Ini volume digitalnya ya. Mungkin itu aja yang bisa kita cek untuk barang ini. Yang pertama tadi ini ya, ini tombol ini ada double gitu. Di sini satu, kemudian di sini juga satu. Jadi itu membuktikan bahwa sebenarnya ini rekayasa aja supaya kelihatan rame, seolah-olah ini komplit. Ternyata dia sama aja ya, ini sama ini mubazir ya, karena memang tujuannya untuk menarik lah, supaya cukup menarik. Dan ini juga dari sini kelihatan ya, kalau kita perhatikan apanya ini, apa namanya, informasi yang dia timbulkan. Sorry, kabur dia, kabur. Nah tuh ya, ini ya. Ini SRS-nya aktif, DTS-nya aktif, karaoke aktif, SCH channelnya aktif, bypass aktif. Yang mati yang mana? Nggak ada. Normal, white, phantom semua aktif. Terus yang nggak aktif yang mana? Nggak ada. Jadi ini apa aja ya, apa namanya, supaya kelihatan cantik, seolah-olah benar-benar berfungsi. Tapi sebenarnya ini hanya amplifier biasa, cuma dia ada mikrofon ya, kemudian ada echo. Ini benar nggak ini ada echo ya? Ya, ini benar, ini ada, dia ada echo memang. Ada mungkin PT 9 berapa ya, echo biasa ya, katakan nggak hidup, tapi sebenarnya hidup. Kita input, cek dulu ya, cek input secara apa aja. Ini input, kita cek dulu input di sini. Inputnya ini input kita ambil dari mana ya? Oh ini nih, kita ambil dari tab aja ya, tab. Ada respon apa enggak ya? Baru kita switch ke tab ini, tab. Nah itu dia, ada nih. Oh, dia sebelah aja ya. Sebelah aja yang hidup. Nih. Nah. Sebelahnya lagi enggak ini ya, ini. Ya. Jadi dia ada dua, ini satu, kemudian yang tengah ini satu. Enggak ada. Yang tengah oke, ada respon, ini enggak ada. Jadi hanya sebelah yang putus. Kita cek. Ini IC 4052 nya ya, IC selektornya. Ini pin 1, pin 2, pin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 pin. Nah jadi dari sini dia yang akan memilih masukan yang akan kita beri input ya. Misalnya kita mau milih tab 1, tab 2, ini tab 1 ya, ini tab lah, tab. Kemudian ini VCR, ini AC3. Jadi pilihan itu diatur oleh IC ini ya, IC ini yang mengatur. Nah jadi kita pilih nanti dari nomor 12, 14, 15 apakah ada masuk, kemudian dari nomor 1, 5, 2 dan 4 ya.
itu harus kita cek secara manual dengan cara menjumper yang saya buat ini tadi ya. Ini kabel ini kita buat seperti ini, jumperan seperti ini untuk memeriksa audio-audio yang masuk ke IC tersebut. Nah, sekarang mari kita cek secara ini ya, manual ya. Oke, sekarang kita berikan input sinyal ya. Sinyal audio kita kasih masuk supaya kita bisa lihat apakah audio ada masuk di kaki-kaki IC tersebut. Yang pertama kita lihat di kaki X13 atau pin nomor 13 dan pin nomor 3. Ya, secara otomatis itu harus ada keluar dari sana karena itulah yang menuju ke tone control, dari tone control ke power amplifier. Ini dari pin nomor 3 ya. 1 2 3, ini 3. Ini enggak ada. Ya, sama sekali sinyal tak ada. Apakah dari pin nomor 3 ini output dari X ini ada masuk? Dari X itu tadi seperti gambar yang kita lihat, dia ada pin nomor 1, 2, 4 dan 5. Kita cek ya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5. Ada. Ya, jadi ada di nomor 5 inputnya. Tapi tidak ada di keluar di pin nomor 3. Artinya di sini terbukti bahwa IC ini ada masalah. Kita pastikan ke sebelahnya, yaitu di pin nomor 13. Tadi digambar nomor 13 ya outputnya. 9, 10, 11, 12, 13. Ada. Jadi jelas bahwa IC ini berfungsi, tapi untuk sebelah X-nya itu yang rusak. Ya, kita lihat inputnya. Ini output ya. Output dari IC tersebut, IC selektornya. Ini inputnya. Nah, ada ya, ini inputnya, ini outputnya ya. Jadi untuk sebelah Y, IC ini di bagian sebelah Y itu berfungsi dengan baik, tetapi di sebelah X dia ada rusak ya. Kita lihat ini 1, 2, kemudian 4 dan 5. Nah, 5-nya ada, harusnya ada di 3 ya, gitu. Ini tergantung dari yang mana kita berikan sinyal gitu. Jadi sinyal masuknya ini kan dari tip ya. Dari tip ini sinyal masukannya, bukan dari ini sebelahnya gitu ya. Sebelahnya ini VCR. Sebelahnya lagi AC3 ya. Itu penyebutan bagi mereka gitu yang membuat power amplifier ini. Nah, jadi dari tip ini dia ada masuk ke IC, tetapi dari untuk X-nya ini, bagian X ini dia tidak ada keluar, tapi dari Y ini ada keluar ya. Jadi bisa kita pastikan bahwa IC ini ada masalah dan kita harus mengganti dengan yang baru ya. Jadi kita tidak perlu lagi mengecek apakah voltase bermasalah, tentu tidak perlu. Kenapa? Dia berfungsi. Kalau kita pindah, dia berfungsi, berarti voltase, kontrol semua bisa masuk ke IC tersebut. Hanya saja di outputnya saja yang tidak ada keluar. Ini di IC-nya sudah kita cabut ya. Kita coba ganti dengan yang baru. Oke, ini bro-bro semua ya. Ini IC yang rusak ya. Udah kita ganti, masukkan ini yang baru. Sekarang kita tinggal menyoldernya. Oke. Jadi kita tadi sudah beli ya, karena kebetulan sudah sore ya. Jadi pulangnya pun sudah malam. Makanya malam ini kita langsung solder ya. Nah, jadi ini jumpernya kita kembalikan pada posisi semula ya. Kita solder lagi supaya bisa kita tes apakah sudah berfungsi dengan baik. Ini tadi resistor ada kita cabut. Oke.
Oke, ini sudah kita pasang kabel speaker juga sudah ya, input juga kita coba hidupkan. Oke, belum di colok rupanya saya. Oke, hidup. Kita ambil tape. Ini harusnya dia sudah ada respon ya dari sini. Kita kasih kuat dikit. Oke, ini sudah ada respon. Oke. Jadi dari sini pun bisa kita pastikan kalau ini sudah berfungsi. Nah, oke. Kemudian yang ini. Oke. Oke. Jadi sudah berfungsi. Kita coba input musik ya. Apakah suaranya jernih? Kita kasih pelan dikit. Walah. Bentar ya. Oke. Ya sudah ada ya. Suara sudah ada. Kita kasih kuat dulu sedikit. Oke. Sebelah kiri. Ini kita cek dari sini sebelah kirinya. Balance. Ada ya. Sebelahnya pun ada kiri kanan. Oke. Jadi ini sudah dapat berfungsi dengan baik. Yang mana masalahnya sebenarnya dari sini ya, IC selektornya nih 4052 rusak, jadi sebelah hilang. Dan dari AC3 sama VCR dia nggak ada, VCD ya, dari VCD dia tidak ada masukan input karena memang di selektornya ini udah rusak, kebakar ya. Mungkin di dalam ini sudah terjadi short. Pasti ini masalahnya karena salah masuk input ya. Nah, sekarang sudah berfungsi dengan baik, tinggal kita pasang, kita assembly.